Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran PIN Network tentunya. Nah kawan-kawan, berita terupdate, berita terbaru ya akan saya bagikan buat kawan-kawan semua. Nah kawan-kawan ya, pendiri PIN Network dari Universitas Stanford, eh, ya ini loh fakta-faktanya untuk yang belum tahu, yang sudah tahu biar nggak lupa ya. Nah, Reuters top 100 ya, the world most innovative universitas 2018 merupakan daftar kampus yang memajukan sains atau mahasiswanya ya kawan-kawan, rajin menemukan teknologi baru dan menciptakan pasar dan industri baru. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2012 memperkirakan bahwa perusahaan yang dibentuk oleh entrepreneur asal Stanford menghasilkan begitu banyak ya peluang usaha ya atau pendapatan. Nah, dan jika digunakan untuk membentuk sebuah negara sendiri, mereka tersebut akan masuk dalam 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Bayangkan kawan-kawan. Nah, inilah proyek yang dibidangi ya, teknologi digital yang dibuat atau dipimpin oleh para mahasiswa dan lulusan Universitas Stanford ya, yaitu Google. Nah, oleh Larry Page ya dan Sergey. Instagram oleh Kevin Systrom ya, PayPal oleh Peter Thiel, WhatsApp oleh Brian Acton ya, YouTube oleh Jawed Karim. Nah banyak lagi ya kawan-kawan, seperti Yahoo ya, Intel ya, banyak lah kawan-kawan ya. Nah, terbaru adalah proyek kripto uang digital yang juga diciptakan oleh lulusan Universitas Stanford. Nah, PIN Network tentunya kawan-kawan, oleh Nicholas Kokalis dan Chen Dian Pan. Dan ya kawan-kawan, akankah berhasil? Nah, ini yang selalu dipertanyakan kawan-kawan. Apakah Pi scam? Apakah Pi penipuan? Ya, ini akan terjawab semua kawan-kawan ya. Semua kemungkinan bisa terjadi di dunia digital, tapi dengan superioritas Universitas Stanford dalam bidang teknologi, saya yakin proyek ini sudah mengantongi 70% keberhasilan di masa mendatang kawan-kawan. Nah, 70% kawan-kawan. Tinggal 30% lagi berarti ya. Untuk sekarang kripto Pi masih bisa ditambang secara gratis dan mudah karena masih dalam masa pengembangan dan belum rilis di market resmi. Jadi belum bisa ditransaksikan ya koinnya ke uang fiat kawan-kawan ya. Karena bukan itu juga tujuannya ya. Nah, bayangkan ketika nanti Pi rilis ya di market dan mungkin mau menjalin kerjasama dengan alumni-alumni lain yang perusahaannya sudah berjalan untuk menyediakan layanan transaksi keuangan menggunakan Pi. Bayangkan berapa besar volume transaksi harian yang akan terjadi, yang nantinya akan membentuk harga Pi ya, satu Pi-nya kawan-kawan kemungkinan ya 314.159 US dollar. Wah 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 wah. Harga yang begitu fantastis ya kawan-kawan. Nah, bahkan akan lebih dari ini kawan-kawan, dari 314.159 US dollar. Bayangkan, atau 6.600.000 per satu koin. Nah, mungkinkah akan terjadi? Jelas akan terjadi kawan-kawan kalau ya kita bersatu. Nah, disinilah ya perdebatan awam ya terjadi, sulit memberitahukan lalat bahwa bunga lebih harum dari sampah. Tetapi memang Bapak berproses, tumbuh, berputik, lalu mekar dan berbuah. Tunggu masa tinggal dipetik. Nah, ini adalah harapan besar yang nyata. Manfaatkan potensi ini dengan penuh keyakinannya. Nah, PIN Network is king of cryptocurrency. Udah jelas kawan-kawan. Kenapa ya perkembangannya PIN Network sangat luar biasa. Dan pastinya kawan-kawan akan didukung oleh alumni ya Stanford ya. Udah jelas ini. Kalau nanti dibilang dari mana uangnya, ya kawan-kawan, secara logika ya, secara real ya, lulusan-lulusan Stanford memegang perusahaan ya, YouTube, Google. Bayangkan kawan-kawan, kalau mereka bersatu,
Apa yang tidak mungkin ya? Nah, penghasilan yang begitu besar di ya sama mereka ya kawan-kawan. Tidak ada yang mustahil jika Allah juga berkehendak ya. Tapi mari kita sama-sama memahami tujuan ya Pi Network, misi dan visi Pi Network tentunya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan semua ya jagalah koinnya ya. Berkali-kali admin mengingatkan jaga koinnya. Sekarang sudah ada pencerok koin dengan menghargai koin Anda 1 Pi $60. Nah, bayangkan kawan-kawan, banyak yang tertarik mungkin ya, tapi jangan lakukan itu. Karena dalam peraturan Pi tidak diperbolehkan masa sekarang ini ya, di mainnet tertutup untuk menukarkan koin Anda dengan uang fiat kawan-kawan. Nah, hati-hati, berhati-hatilah. Siapa tahu ini juga jebakan ya kawan-kawan. Nah, bila tertangkap Anda akan dibanet ya, akan dibekukan 100 tahun. Nah, kirain aja umur Anda bisa 120 tahun mungkin, kan mustahil ya kawan-kawan. Masa sekarang ini tidak ada yang umurnya 120 tahun 150 tahun kawan-kawan. Kalau dibekukan 100 tahun buat apa akunnya ya. Nah kawan-kawan, memang Pi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian semua orang ya kawan-kawan, semua kita semua lah para pioner ya, merubah kehidupannya melebihi dari sekarang yang kita jalanin. Nah, inilah tujuan Pi Network, mensejahterakan, mensukseskan semuanya ya, para pioner tentunya. Oke, ini ada penjelasan dari Nicholas Kokalis, pendiri Pi Network tentunya ya. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Ini kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke Indonesia pertanyaannya. Dapatkah saya memulihkan atau mengatur ulang perasa sandi saya jika saya tidak menyimpan atau kehilangannya? Nah, Nicholas menjawab ya, tidak ada orang lain yang memiliki kata sandi Anda katanya. Nah, potensi inovasi Pi memanfaatkan lingkaran keamanan yang sedang dikembangkan. Nah, pertanyaan lagi, kapan dompet Pi memiliki Pi Essence ya, inset ya yang asli? Nah, ia menjawab, saat Pi Mainnet menayangkan siaran langsung katanya. Nah, tujuan pada akhir tahun. Nah, ini Nicholas menjelaskan pada akhir tahun ini ya kawan-kawan. Nah, kita ada pertanyaan lagi, apakah Pi Wallet merupakan dompet kustodian atau non penahanan? Nah, ia menjawab, dompet non penahanan. Hanya Anda yang memiliki akses ke perasa sandi Anda. Nah, pertanyaan lagi, apakah alamat dompet saya akan sama di mainnet dan testnet? Ia menjawab, belum diputuskan secara teknis, kedua cara itu mungkin. Nah, pertanyaan lagi, apakah perasa sandi tetap sama setelah peluncuran mainnet? Nah, ia menjawab, semoga iya, untuk kenyamanan tapi tidak pasti. Nah, pertanyaan lagi, kemana perginya biaya transaksi yang digunakan untuk apa? Nah, ia menjawab, saat ini terakumulasi dalam kumpulan Pi yang terbakar yang tidak dapat diakses. Di masa depan bisa digunakan untuk menambang imbalan daripada mencetak mata uang baru atau tujuan lain untuk kepentingan masyarakat. Nah, sungguh mulia ya tujuannya kawan-kawan. Nah, kepentingan masyarakat ya, masyarakat dunia ya. Nah, pertanyaan lagi, berapa biaya transaksi? Ia menjawab 0,01 uji testnet ya kawan-kawan. Selama kemacetan, transaksi dengan biaya tinggi dilakukan sebelum transaksi dengan biaya lebih rendah. Nah, pertanyaannya, mengapa ada biaya transaksi? Nah, Nicholas menjawab ya, blockchain memiliki biaya transaksi untuk itu kawan-kawan ya, menghindari spam transaksi, pemesanan transaksi selama kemacetan. Nah, pertanyaan lagi, apakah dompet Pi mengikuti standar atau apakah kami membuat sendiri? Ia menjawab, ini didasarkan pada standar BIP 39 dan BIP 44. Nah, pertanyaannya, bisakah saya menggunakan dompet lain? Menjawab, iya, Pi adalah blockchain publik. Dompet Pi resmi
adalah tempat Anda akan mendapatkan mainnet Pi saat diluncurkan. Jadi atur sekarang katanya. Nah, ini pertanyaan lagi kawan-kawan ya. Akankah Pi Wallet memiliki opsi kustodian di masa mendatang? Ia menjawab, hanya jika saat diminta, dan itu akan menjadi opsional. Nah, pertanyaan lagi, apakah Pi Wallet menyediakan opsi kustodian menyimpan prasasti sandi untuk perintis di server? Ia menjawab, tidak untuk sekarang. Nah, tidak dipergunakan untuk sekarang ya kawan-kawan. Nah, pertanyaannya, saya tidak sengaja membagikan kata sandi saya dengan orang lain. Apakah yang harus saya lakukan? Nicholas menjawab, buat dompet baru dengan prasasti sandi baru dan segera hentikan penggunaan yang disusupi. Nah, itulah kawan-kawan. Pertanyaan lagi, saya lupa prasasti sandi ke dompet yang baru saya buat. Apakah mungkin untuk membuat dompet lain? Nicholas menjawab, ya, buat dompet baru. Kehilangan tes Pi tidak masalah. Hati-hati dengan Pi asli di mainnet. Nah kawan-kawan, penjelasan ini ya sebagai pencerahan buat kita semua ya. Nah, gimana banyak ya para pioner yang kehilangan prasasti sandinya dan tidak bisa masuk lagi ya. Nah, inilah jawaban-jawaban dari Nicholas bahwasanya ya segera ya di akhir tahun dia menandakan ini mengingatkan kita bahwasannya open mainnet Desember kawan-kawan ya. Nah, dari jawaban Nicholas, kawan-kawan semua ya, kita harus tetap semangat ya. Nah, informasi-informasi seperti ini yang pilot ya, yang datang dari Nicholas sendiri harus kita tanggapin dengan serius ya. Nah kawan-kawan, tetap semangat ya, jaga koinnya karena ya Pi sangat berharga kawan-kawan ya. Jangan mau dibodohin, jangan mau dibohongin ya sama orang-orang yang uun ya. Oke kawan-kawan, tetap semangat, salam petir, tetap jaga kesehatannya. Oke, salam kaya rami-rami tentunya. Oke kawan-kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.